Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan seperti biasa gue mau ngasih tahu dua hal sebelum menyampaikan review kali ini. Yaitu poin pertama, apa yang gue sampaikan kemungkinan mengandung spoiler guys. Dan poin yang kedua, review yang gue sampaikan mengandung dua sisi. Yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, kalau kalian pengen tahu review ini secara objektif dan berimbang, maka gue sarankan untuk mendengarkan penjelasan gue sampai tuntas ya guys. Oke, sebelum gue menjelaskan sejumlah catatannya, sekarang gimana kalau kita mulai dulu dari hal-hal yang gue suka. Nomor 1, opening yang brutal. Well, gue nonton hampir semua film karya Zack Snyder ya guys, tapi sejujurnya waktu film ini dirilis, gue sempat berpikir bahwa palingan filmnya akan se-Dark Dawn of the Dead, kemudian 300, atau Man of Steel. Ya misalnya aja openingnya palingan bakal berjalan dengan lambat dan mendalami karakter dalam filmnya. Well, harus gue akui ternyata gambaran gue itu keliru ya guys, karena dalam film kali ini, Snyder justru tampil dengan opening yang brutal dan mendebarkan, tapi sekaligus di sisi lain juga konyol. Nah, menurut gue sih dengan sejumlah elemen tersebut, membuat film ini dapat berjalan dengan nuansa yang relatif berbeda dengan film-film lainnya guys. Nomor 2, ironi yang cerdik. Well, sebelum lanjut gue mau menjelaskan dulu bahwa ironi yang gue maksud adalah sesuatu yang bertentangan. Well, lalu gimana tuh bang soal ironi yang cerdik? Nah, berikut ini penjelasannya guys. Masih berkaitan dengan poin pertama, film ini mengandalkan sejumlah ironi dengan cerdik. Ya misalnya aja untuk menggambarkan dark jokes versi Snyder, maka ada momen ketika adegan membunuh zombie yang secara brutal yang biasanya di film bakalan menggunakan musik yang mendebarkan, namun Snyder malah dalam film kali ini menampilkan atau menggunakan musik yang fun. Nah, dengan demikian kesan yang timbul ketika menonton adegan yang harusnya mendebarkan atau menegangkan tersebut, malahan jadinya justru sebuah adegan yang kocak guys. Nah, ngomongin soal adegan yang kocak, menurut gue salah satu adegan favorit dalam film ini adalah ketika tentara Amerika yang mencoba terjun payung, tapi sialnya dia malahan jatuh ke lautan zombie guys. Well, ini merupakan jokes ala-ala Snyder yang mungkin kalau orang yang nggak terbiasa maka akan susah untuk menerimanya guys. Tapi buat kalian yang terbiasa nonton dark jokes, maka bisa dibilang film ini penuh dengan dark jokes yang bakalan bikin kalian tertawa guys. Nah, selain ironi digunakan untuk mengemas adegan sadis menjadi kocak, ada juga ironi yang digunakan oleh Snyder untuk mengemas sejumlah adegan menjadi dramatis. Ya, misalnya aja ada adegan di mana ketika suatu karakter itu tertawa dan bahagia bersama orang yang dia cintai, nggak lama kemudian karakter tersebut harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai itu ternyata harus tewas. Well, hal ini terus dipertahankan oleh Snyder bahkan sampai di ending film kali ini guys. Nomor 3, brutal yang parah. Apa yang terlintas di benak kalian soal film zombie? Well, mungkin gak sedikit ya dari kalian yang bakalan berpikir bahwa ya palingan ada orang-orang yang seperti mayat hidup gitu mengejar orang yang masih sehat untuk digigit atau dimakan. Well, kalau itu pendapat kalian, maka kalian pasti bakalan terkejut kalau melihat film ini yang penuh dengan menembak zombie, lalu ada potongan tubuh yang berceceran, dan juga yang paling menjijikan adalah adegan ketika merobek mulut. Nomor 4, pasukan zombie yang sadis. Snyder kali ini lagi-lagi mencoba untuk menawarkan elemen lain, yaitu zombie yang gak hanya nyari orang untuk dihabisi seperti film pada umumnya, namun juga zombie yang mampu bergerak seperti halnya pasukan militer. Well, dalam film ini misalnya, sang zombie dikisahkan memiliki pemimpin yang mampu menggerakkan pasukannya untuk membangun sejumlah serangan. Dan sialnya hal tersebutlah yang harus dihadapi oleh Dave Bautista dan juga teman-temannya. Well, nggak hanya mampu menggerakkan pasukan ya guys, tapi di sini si pemimpin zombie juga diceritakan memiliki macan dan juga kuda zombie yang bisa diandalkan setiap saat untuk menyerang musuh. Well, itu tadi beberapa hal yang gue suka, dan berikut adalah sejumlah catatannya. Nomor 1, konflik batin yang kurang.
Dalam trailer mungkin kalian bisa melihat ya guys bahwa ada Dave Bautista yang kali ini dipercaya untuk menjadi pemimpin pasukan sekaligus menyelesaikan tugas yang mungkin susah untuk dituntaskan. Nah, tapi sayangnya Dave Bautista kali ini digambarkan menurut gue terlalu sempurna dan bahkan kurang memiliki konflik ketika memimpin sejumlah anak buah dengan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, dalam tim misalnya nggak memiliki perpecahan yang berarti, kemudian semuanya fokus ke tujuan, kompak, dan kalaupun ada pengkhianatan, hal tersebut nggak datang dari tim yang direkrut oleh Bautista, melainkan dari orang luar guys. Well, selain konflik dengan pasukannya yang kurang ada, konflik batin Bautista sendiri dengan teman-teman yang harus dia selamatkan pun kurang terjadi. So, film ini bisa dibilang nggak memberikan suatu posisi yang benar-benar dilematis guys. Nomor 2, cerita yang biasa aja. Mayoritas film zombie gue rasa punya inti cerita yang hampir sama ya guys, yaitu seseorang yang harus mencoba untuk bertahan hidup dari ancaman zombie ganas di tempat atau wilayah yang biasanya nggak memberikan ruang untuk banyak mencari jalan keluar. Nah, lalu apa nih bang yang membuat sebuah film zombie menarik? Well, ada beberapa elemen sih, tapi gue biasanya menyederhanakannya menjadi 2 aja. Yaitu yang pertama, apa jenis zombie yang dihadapi, dan kemudian yang kedua, siapa yang melindungi diri atau orang lain yang dilindungi dari kejaran zombie guys. Well, dalam film ini bisa gue bilang Snyder mencoba untuk memberikan sentuhan yang berbeda, yaitu dimana ketika ayah yang berusaha melindungi anaknya dalam sebuah misi melawan pasukan zombie yang memiliki pemimpin kuat. Nah, kenapa gue bisa bilang cerita dalam film kali ini biasa aja? Well, hal tersebut karena anaknya adalah seorang perempuan yang sudah dewasa dan tahu menggunakan senjata api serta juga berani. Dan selain itu, Dave Bautista juga diposisikan sebagai karakter yang menguasai berbagai macam senjata dan juga teman-temannya yang bersenjata lengkap seperti halnya misalnya ada granat dan sebagainya. Ya lagi-lagi mungkin ya karena pendekatan militer yang coba digunakan oleh Snyder yang lebih ditonjolkan dalam film kali ini, sehingga kesan bahwa film ini kuat di sisi action dan brutal lebih menjadi poin utama. Nah, menurut gue salah satu contoh film zombie dengan cerita terbaik adalah film yang berjudul Train to Busan. Ya, kalian bisa ngebayangin nggak sih guys tentang cerita seorang ayah biasa yang nggak terlalu paham untuk menggunakan senjata, tapi di sisi lain dia harus berjuang untuk melindungi putri kecilnya di sebuah kereta yang melaju kencang dan mayoritas penumpangnya itu rata-rata sudah berubah menjadi zombie. Ya, seperti yang gue bilang tadi guys, film ini menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda. Jadi ya harap maklum aja nih buat kalian terutama yang suka mencari suguhan film zombie dengan cerita yang mendalam. Nomor 3, minim kejutan. Well, film ini bisa dibilang minim kejutan dan juga plot twist guys. Nah, dengan timeline cerita yang lurus dan minim flashback, selain itu yang mungkin menurut gue atau kurang gue suka adalah ketika dalam beberapa adegan udah ada spoiler dari salah satu karakter bahwa salah seorang yang ikut dalam misi tersebut adalah seseorang yang jahat dan memiliki misi untuk menghancurkan mereka semua. Well, pada awalnya gue berpikir bahwa pernyataan tersebut adalah untuk mengecoh aja. Ya, siapa tahu karakter yang dituduh jahat itu sebenarnya orang baik dan yang menuduh adalah sesungguhnya yang penjahat. Tapi ternyata guys, hal tersebut beneran kejadian guys, alias orang yang diduga penjahat beneran tokoh antagonisnya guys. Dan gak hanya itu aja guys, ada juga sejumlah momen yang bisa membuat kita dengan mudah menebak bahwa sesungguhnya pasukan yang dipimpin oleh Bautista ini kayaknya bakalan masuk dalam jebakan di sebuah misi. Oke, itu tadi sejumlah hal yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, seperti biasa gue sekarang ada pertanyaan nih buat kalian. Yaitu setelah menggarap film yang bertemakan superhero dan juga menggarap film yang bertemakan zombie, kira-kira selanjutnya Snyder cocok untuk menggarap film yang bertema apa ya guys? Well, gue rasa itu dulu untuk review film kali ini. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu, sampai jumpa di review film menarik lainnya. Tetap semangat buat kalian dan peace out.